Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang limbah. Pengertian limbah menurut WHO yaitu suatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang dari berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, limbah berdasarkan wujud. Jika didasarkan pada wujud, maka limbah dibagi ke dalam beberapa jenis. Ada 3 jenis, yaitu limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah cair contohnya seperti air sabun, limbah dari proses pertambangan yang bentuknya cair, dan lain-lain. Limbah gas contohnya seperti CO2 atau karbon dioksida, CO atau karbon monoksida HCl, SO2, dan lain-lain. Limbah padat contohnya seperti plastik, kardus, kertas, kaleng, dan lain-lain. Nah, beberapa macam limbah pada limbah gas yang umum ada di udara. Nah, seperti CO, CO2, NOx, SOx, HCl, NH3, CH4, HF, NS, dan Cl2. Limbah berdasarkan senyawa. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu anorganik dan organik. Limbah organik yaitu jenis limbah yang bersumber dari produk makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Dengan demikian, pada limbah jenis ini terkandung senyawa-senyawa organik yang mudah diurai, baik itu secara aerob maupun anaerob. Contohnya seperti sisa sayuran, kertas, nah itu. Dan limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang kandungannya berupa senyawa anorganik, oleh sebab itu lebih sulit terurai. Contohnya seperti plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Jenis limbah berdasarkan sumbernya, seperti limbah industri, pertanian, pertambangan, dan limbah domestik. Limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari pembuangan atau sisa aktivitas, atau disebut juga kegiatan industri. Limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang timbul sebagai akibat dari aktivitas pertanian. Limbah pertambangan merupakan limbah yang timbul disebabkan kegiatan pertambangan. Limbah domestik. Nah, limbah domestik merupakan limbah yang disebabkan oleh adanya kegiatan rumah tangga, restoran, pasar, serta lainnya. Nah, limbah berdasarkan sifat atau daya rusaknya. Kategori ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni limbah biasa dan limbah berbahaya dan beracun, atau yang disebut juga B3. Limbah biasa yakni limbah yang tak menimbulkan kerusakan yang serius, misalnya limbah sayuran, jerami, padi, dan lain-lain. Limbah berbahaya dan limbah beracun, atau disebut juga B3, adalah jenis limbah yang bisa menimbulkan kerusakan serius. Contohnya seperti amoniak, asam asetat, dan lain-lain. Nah, sampah B3 atau disebut dengan bahan beracun berbahaya, singkatan dari B3. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Nah, di sini dah simbol-simbolnya: reaktif, mudah meledak, terus beracun, infeksius, korosif, berbahaya terhadap lingkungan, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, gitu. Ada gambar contohnya. Nah, contoh B3 rumah tangga seperti ini. Ada aki, oli, ban, lampu, sampo mobil, barang-barang rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya beracun atau yang disebut dengan B3. Nah,
pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Pemisahan pemilah yang pertama, yang kedua yaitu pewadahan dan pengangkutan ke TPS, tempat pembuangan sampah. Terus yang ketiga, tempat penyimpanan sementara limbah B3. Yang keempat, pemusnahan dengan insinerator. Yang kelima yaitu pengelolaan abu insinerator. Yang keenam, pelaporan. Nah, limbah B3 di laboratorium. Sistem pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan. Dalam sistem penyimpanan dijelaskan mengenai pewadahan dan pelabelan. Selain menjelaskan mengenai limbah B3 dan sistem pengelolaan juga dijelaskan mengenai SWOT, yang merupakan metode yang akan digunakan untuk membuat strategi pengelolaan limbah B3 laboratorium berdasarkan penilaian responden. Nah, beberapa pengujian umum yang dilakukan di laboratorium antara lain pengujian fisika, kimia, dan mikrobiologi. Limbah air laboratorium merupakan cairan apa saja yang berasal dari tempat pencucian. Menurut Anatomi 2015, jenis limbah padat yang terdapat pada laboratorium menurut Environmental Health dan Safety di Universitas Florida adalah yang pertama harus menggunakan sarung tangan, yang kedua bahan absorbennya atau adsorben yang digunakan dalam proses kimia. Yang ketiga yaitu kertas yang digunakan dengan ragian-ragian kimia, dan yang keempat kain yang digunakan untuk membersihkan tumpahan bahan kimia. Nah, selanjutnya yaitu syarat tempat penyimpanan limbah B3. Daerah bebas yang pertama itu seperti daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Terus sesuai dengan jumlah limbah B3, karakteristik limbah berada dalam penguasaan orang yang menghasilkan limbah B3. Terus terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat, misal apart. Nah, selanjutnya perlindungan dari hujan dan sinar matahari, terdapat penerangan dan ventilasi, terdapat saluran drainase dan ini yang disebut dengan alat insinerator seperti ini. Pengelolaan limbah obat bekas dan kadaluarsa yang terjadi di Indonesia expired. Pengelolaan limbah farmasi dengan enkapsulasi. Enkapsulasi disebut dengan enkapsulasi ini ialah penempatan obat-obat ke dalam tong. Nah, pengelolaan limbah farmasi dengan insinerasi merupakan teknologi pengelolaan limbah dengan cara pembakaran yang umumnya digunakan di Indonesia. Sebelum pembakaran, pil harus dilepaskan dari blisterannya. Dampak limbah. Limbah ini berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan dan manusia. Dampak limbah terhadap lingkungan contohnya seperti limbah cair yang mengkontaminasi sungai. Racun limbah yang terdapat pada sungai itu akan menyebabkan banyak macam organisme berhabitat di sungai mati keracunan. Nah, dampak limbah terhadap manusia. Yang paling merasakan dampak negatif dari pencemaran limbah ini tidak lain manusia itu sendiri. Beberapa contoh dari penyakit yang bisa ditimbul disebabkan limbah diantaranya seperti diare, keracunan, sesak nafas, penyakit tifus, jamur pada kulit, dan gangguan saraf.
Nah, tata cara pembuangan limbah di laboratorium. Yang pertama yaitu menggunakan APD dengan lengkap seperti headcap, handscoon, dan jas lab. Nah, tahap-tahapan untuk pembuangan limbah di laboratorium yaitu limbah bahan kimia tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberikan label yang jelas. Yang ketiga, limbah padat dapat dibakar. Yang keempat, limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Yang kelima, bila terpapar limbah berbahaya jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menerapkan cara pembuangan limbah yang benar. Langkah yang pertama yaitu menggunakan APD dengan baik. Saya akan menerapkan tentang penggunaan APD dengan baik. Nah, yang pertama kita menggunakan jas lab. Yang kedua, kita menggunakan handscoon. Hear the night storm young. Feel the Langkah yang terakhir yaitu menggunakan headcap. through the dark into arch Seperti ini. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Baik, di sini sudah ada 3 bahan. Yang pertama itu HCl, yang kedua itu NaOH, dan yang ketiga itu NaCl. Ini semua sudah dimungkinkan. Nah, baik, di sini saya akan, sebelum saya membuang limbah ini, saya akan memberitahukan bahaya dan penanganannya. Yang pertama itu HCl. HCl ini bahayanya termasuk asam kuat yang sangat korosif terhadap benda apapun. Jadi kalau ini terkena kulit sangat berbahaya. Nah, cara penanganannya yang pertama itu jika terkena kulit segera cuci dengan air kurang lebih 15 menit. Nah, untuk yang NaOH itu bahayanya kulit menyebabkan luka bakar apabila terkena mata dapat menyebabkan kebutahan pada mata. Jadi yang NaOH ini sangat berbahaya. Ada 2 risiko. Yang pertama itu kalau terkena pada kulit akan menyebabkan kulit itu terbakar, dan yang kedua kalau terkena pada mata itu akan mengakibatkan buta. Jadi cara penanganannya itu ada 2 juga. Yang pertama itu jika terkena pada mata periksa ke dokter, langsung dibawa ke tempat yang itu medis. Nah, yang kedua itu jika terkena kulit basuh dengan air mengalir kurang lebih 15 menit. Yang ketiga itu NaCl. Nah, bahayanya dari NaCl jika tertelan akan mengakibatkan kram pada dan penurunan pada ingatan. Itu untuk yang bahayanya untuk NaCl. Dan penanganannya segera basuh kulit dengan banyak air mengalir kurang lebih 15 menit baru terkena pada kulit. Jika terhirup, pindahkan ke udara yang segar. Langsung dipindahkan ke udara yang segar. Jangan ditekan lagi. Langsung dipindahkan ke udara yang segar. Itu bahaya dari bahan yang ketiga yang saya sudah sebutkan dan sudah jelaskan tadi. Dan sekarang kita akan kembali kepada pembuangan limbah yang benar. Akan menerapkan cara pembuangan limbah yang baik yang sudah disediakan di laboratorium. Jika kita membuang ke tempat yang salah seperti pencucian tangan, maka akan mengakibatkan pencemaran bagi makhluk hidup. Pertama-tama kita buka tutup jerigen ini, lalu tuangkan perlahan-lahan sampai kena tangan. Oh yeah, yeah, yeah.
Sampai di situ yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.